cara gitu ya. Jadi misalnya auditor harus minta keterangan ya, keterangan dari manajemen, keterangan dari personil lain, keterangan dari TCWG atau those chat with governor, itu disebut juga sebagai dewan komisaris gitu. Auditor juga harus minta keterangan kepada pihak-pihak lain yang dipandang relevan. Oleh sebab itu dalam melakukan audit, prakondisi suatu audit itu harus terpenuhi. Jadi prakondisi suatu audit yang pernah saya singgung di kelas itu misalnya auditor itu harus bisa menerima bahwa laporan keuangan itu disusun oleh manajemen dengan menggunakan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian harus mendapat persetujuan dari manajemen juga bahwa manajemen itu bertanggung jawab terhadap laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian internal, manajemen juga harus memberikan izin kepada auditor tanpa batas ya, yang seluas-luasnya, yaitu misalnya akses kepada seluruh dokumen dan catatan, akses kepada staf itu. Nah, prakondisi suatu audit itu harus dipenuhi, baru auditor nanti bisa menerima perikatan audit. Kalau prakondisi itu tidak dipenuhi, auditor tidak akan bisa menerima perikatan audit gitu ya. Oke, jadi kalau perikatan sudah diterima, auditor melakukan penilaian risiko itu dengan cara minta keterangan kepada berbagai pihak, kemudian auditor melakukan prosedur analitis, auditor juga melakukan observasi, inspeksi. Jadi prosedur analitis itu misalnya auditor harus membuat analisa-analisa semacam analisa tren, analisa common size, analisa-analisa rasio keuangan, karena dari situ nanti bisa auditor mengetahui kondisi-kondisi yang tidak umum, kondisi yang tidak biasa, itu bisa diketahui dari situ gitu ya. Itu. Kemudian observasi gitu ya, kemudian harus inspeksi juga. Nah, prosedur permintaan keterangan, misalnya di sini auditor harus minta keterangan kepada TCWG, apa saja yang diminta keterangan, ini ada macam-macam ya. Ini di standar audit juga ada. Itu kemudian permintaan keterangan kepada manajemen ya, misalnya yang ditanya tentang komunikasi manajemen kepada pegawai, budaya entitas, gaya operasi manajemen ya, kemudian potensi pengabaian oleh manajemen dan lain sebagainya. Kemudian meminta keterangan kepada pegawai-pegawai kunci, minta keterangan kepada personil pemasaran atau penjualan gitu ya. Jadi ada banyak hal di sini yang bisa dilakukan oleh auditor ketika auditor melakukan prosedur penilaian, termasuk melakukan prosedur analitis, observasi dan inspeksi ya, itu. Nah, ini prosedur penilaian risiko ya. Jadi dari penilaian risiko itu auditor akan punya gambaran yang cukup luas. Jadi ibaratnya kita memotret itu tidak menggunakan kamera yang biasa, tetapi kita pakai drone, memotret dengan menggunakan drone gitu ya. Jadi kita memotret dari atas, kita tangkap semua yang sekiranya di situ ada potensi-potensi risiko, itu paling tidak di perencanaan itu sudah bisa terdeteksi oleh auditor. Yang tadi kalau ditanyakan apakah semua risiko itu bisa diketahui ketika di tahapan perencanaan, tentunya tidak semuanya gitu ya. Tapi nanti dengan proses berjalan, maka risiko-risiko yang tadinya tidak tertangkap di dalam prosedur perencanaan nanti akan bisa diketahui oleh auditor dalam pelaksanaan auditnya ya. Nah, di sini risk based audit ya tidak hanya memusatkan perhatian pada catatan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan, namun juga memusatkan perhatian pada proses akuntansi, pemilihan dan pencatatan data, pengidentifikasian indikator risiko kegagalan. Jadi auditor tidak sebatas melihat bahwa ada catatan akuntansi, ada laporan keuangan gitu ya. Tapi auditor harus tahu bagaimana proses akuntansinya, siapa yang melaksanakannya, apakah orang yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi ataukah tidak gitu ya. Nah, itu perlu. Kenapa? Kalau yang melaksanakan proses akuntansi itu adalah personel-personel yang tidak punya kemampuan di bidang akuntansi, tentunya potensi risiko salah satu material itu menjadi cukup besar menurut pertimbangan auditor, sehingga nggak hanya sebatas auditor menerima laporan keuangan, tapi harus tahu siapa yang menyusun laporan keuangan ini, punya kualifikasi apa gitu ya, apakah paham terhadap akuntansi dan sebagainya ya. Ini kira-kira dalam melakukan audit yang berbasis risiko ya.
Nah, ada beberapa konsep dasar juga yang terkait dengan audit yang berbasis risiko. Jadi ada reasonable assurance atau keyakinan memadai, ada inherent limitation atau kendala bawaan, kemudian tadi materialitas, audit scope atau lingkup audit, kemudian salah saji material dan asersi yang sebenarnya semuanya ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya. Oke, saya sedikit lewati yang seperti itu. Asersi sudah kita bahas di sebelum Lebaran ya. Oke. Baik ya. Nah, karena kita bicaranya adalah audit berbasis risiko gitu ya. Jadi apa sih sebetulnya risiko itu? Jadi risiko adalah ketidakpastian hasil yang dicapai. Jadi risiko. Jadi kita melakukan audit ada risiko gitu ya. Kenapa risiko itu ada? Misalnya salah satunya karena auditor tidak melakukan pemeriksaan 100% karena pemeriksaannya hanya berdasarkan sampel misalnya gitu ya. Kemudian bisa jadi auditor hanya memberikan opini mengenai kewajaran, karena memberikan opini mengenai kewajaran sehingga auditor tidak melakukan auditnya 100%. Kemudian ada kendala bawaan juga, auditor tidak setiap hari di situ mengamati satu persatu gitu. Jadi risiko selalu ada. Cuman bagaimana auditor itu memanage risiko itu. Kita sudah bahas panjang lebar tentang risiko audit dan materialitas di pertemuan 2 minggu sebelum kita libur Lebaran ya. Oke, jadi risiko adalah ketidakpastian hasil yang dicapai. Audit berbasis risiko atau risk-based audit memandang bahwa risiko audit itu dipengaruhi oleh risiko bisnis klien, sudah pasti ya. Jadi risiko audit pasti akan dipengaruhi oleh risiko bisnis klien. Risiko bisnis itu adalah potensi terjadinya suatu peristiwa, tindakan atau tidak dilakukannya tindakan yang mengakibatkan klien gagal untuk memenuhi tujuan usahanya ya atau gagal dalam mengidentifikasi tujuan usaha yang diharapkan oleh stakeholder utama. Sehingga kalau di perusahaan itu ada kegagalan bisnis yang kemudian itu menjadi risiko bisnis, itu yang bertanggung jawab siapa? Auditor ataukah manajemen? Siapa yang bertanggung jawab jika di perusahaan itu ada kegagalan bisnis? Manajemen, perusahaan, ataukah auditor? Ya, halo? Manajemen, Bu. Manajemen, ya. Jadi bukan auditor yang bertanggung jawab, tapi manajemen. Namun, kegagalan bisnis ini bisa menjadi potensi risiko bagi auditor. Karena kalau manajemen itu gagal dalam menjalankan bisnisnya, berarti kira-kira potensi manajemen itu ngapain terhadap laporan keuangan kalau dia gagal dalam menjalankan bisnisnya? Manipulasi, Bu. Manipulasi. Jadi ada potensi besar bahwa dia itu mungkin akan manipulasi terhadap laporan keuangan. Itu yang kemudian menjadi perhatian auditor. Masalah kegagalannya itu bukan tanggung jawab auditor, itu tanggung jawab manajemen. Namun dampak dari kegagalan ini itu bisa saja berdampak kepada manipulasi laporan keuangan ya, supaya laporan keuangan nampak bagus, maka oleh manajemen akan dimanipulasi ya. Jadi risiko audit berbasis risiko memandang bahwa risiko audit itu dipengaruhi oleh risiko bisnis ya pasti. Jadi risiko bisnis terkait dengan risiko inherent dan risiko pengendalian itu sudah pasti karena apa? Risiko inherent dan risiko pengendalian itu ada pada klien. Sehingga kalau risiko bisnisnya itu tinggi, sudah pasti risiko inherent dan risiko pengendaliannya itu juga akan tinggi gitu. Jadi kalau risiko bisnisnya rendah, otomatis risiko inherent dan risiko pengendaliannya nanti juga akan rendah. Karena risiko inherent dan risiko pengendalian itu ada pada klien. Jadi apa yang terjadi di klien, auditor tidak bisa ikut campur di situ. Itu sudah terjadi gitu ya. Sudah terjadi dalam satu periode akuntansi, maka di sini auditor sudah tidak bisa melakukan apapun kecuali melihat jejak dari pelaksanaan aktivitas perusahaan selama 1 tahun itu, kemudian nanti auditor akan menilai
resiko inherennya dan kemudian resiko pengendaliannya gitu ya. Jadi jika auditor bisa mengidentifikasi risiko bisnis, hal ini akan memberikan manfaat lebih kepada klien juga, karena nanti auditor tentunya juga akan memberikan masukan-masukan kepada klien ya. Ini tidak saya bahas karena kita sudah membahasnya di 2 minggu yang lalu. Jadi ini adalah tahapan dalam audit berbasis risiko. Yang pertama, melakukan penilaian risiko dengan berbagai macam cara tadi, yaitu melakukan wawancara dengan manajemen ya. Kemudian auditor juga harus melakukan inspeksi, observasi, melakukan prosedur analitis gitu ya. Ini dalam rangka untuk melakukan penilaian risiko. Jadi risk assessment atau menilai risiko ini adalah melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Jadi kalau risikonya sudah diidentifikasi, yang ujung-ujungnya nanti risiko ini kan dampaknya terhadap laporan keuangan gitu ya, maka auditor akan bisa menanggapi risiko tersebut atau merespon risiko tersebut, yaitu di sini disebut sebagai risk response. Nah, apa yang dilakukan auditor dalam menanggapi risiko itu? Auditor akan merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menanggapi risiko salah saji material yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Jadi contohnya tadi misalnya auditor itu melakukan audit di perusahaan manufaktur. Kita melihat bahwa potensi yang cukup berisiko di situ itu adalah persediaan gitu ya. Maka untuk persediaan ini dan auditor melihat bahwa persediaan di klien itu adalah komponen yang sangat besar itu, maka auditor harus merancang prosedur audit ya untuk membuktikan bahwa memang persediaan ini adalah disajikan secara wajar. Jadi misalnya auditor harus merancang prosedurnya dengan melakukan pengecekan fisik langsung terhadap persediaan, kemudian melakukan pengujian terhadap pricing-nya, melakukan pengujian terhadap metode penilaiannya, entah perusahaan menggunakan metode FIFO atau perusahaan menggunakan metode average ya. Kemudian auditor harus secara detail juga melakukan perhitungan terhadap cost counting-nya karena ada barang dalam proses di situ gitu ya. Sehingga di sini ini yang saya sebutkan tadi itu bagian dari menanggapi risiko. Jadi auditor merancang dan melaksanakan prosedur audit yang selanjutnya gitu. Nah, setelah itu kemudian auditor baru melakukan tahapan yang berikutnya yaitu pelaporan. Jadi tahapan pelaporan ini adalah merumuskan pendapat berdasarkan bukti yang diperoleh dan membuat serta menerbitkan laporan audit yang tepat sesuai dengan kesimpulan yang ditarik ya. Jadi pada tahap awal ini auditor menilai risiko dengan berbagai macam cara yang sudah dijelaskan kelompok penyaji dan tadi saya tambahkan. Kemudian setelah itu auditor akan merespon risiko tersebut dengan merancang dan melaksanakan. Jadi tidak hanya merancang prosedur audit ya, tapi dirancang dan kemudian dilaksanakan supaya auditor bisa mendapatkan bukti audit. Nah, dari bukti audit itu nanti dipakai oleh auditor untuk merumuskan pendapat dan kemudian menerbitkan laporan audit yang tepat sesuai dengan fakta yang didapatkan pada saat melakukan pemeriksaan ya. Jadi itu tahap-tahap dalam melaksanakan audit berbasis risiko. Ini ada beberapa, nanti kalau kalian mau dengan PPT ini akan saya kasihkan lewat ketua kelasnya ya. Jadi ini sudah dijelaskan semuanya di sini, tahapan menilai risiko itu apa saja, kemudian tahapan merespon atau menanggapi risiko itu apa saja, sampai tadi di sini adalah melaporkan ya, itu. Oke. Baik, mungkin tadi ada yang mau bertanya ya, tapi yang tidak terakomodasi di sesi 1 tadi, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan di sini. Tadi kayaknya yang tanya lebih dari 1. Ya, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi saya mohon izin bertanya. Tadi pas presentasi itu dijelaskan tentang memahami tentang bisnis klien. Nah, ketika auditor itu mungkin kurang paham sama proses bisnis klien atau mereka tuh masih kurang ngerti tentang apa aja sih yang dilakukan dalam bisnis klien itu.
mereka tuh boleh nggak sih manggil orang luar atau pakar ahli dalam bidang tersebut untuk membantu si auditor ini dalam menjalankan proses auditnya? Oke, baik. Jadi gini Mas, secara prinsip auditor itu entah dalam melakukan pemahaman, entah dalam hal yang lainnya, entah dalam hal pengumpulan bukti audit, misalnya ya, contoh sederhana, auditor punya keahlian enggak untuk menyatakan tanda tangan itu asli atau palsu? Punya keahlian enggak auditor? Oh, tanda tangannya Mas Dava ini asli. Oh, tanda tangannya Mas Dava ini misalnya palsu, gitu, punya keahlian enggak auditor? Tidak, Ibu. Nggak punya keahlian. Nah, padahal auditor misalnya kepingin memastikan bahwa tanda tangan itu memang betul asli, gitu ya. Karena ada satu transaksi yang sangat material yang auditor harus memvalidasi bahwa yang menyetujui atas transaksi itu adalah orang yang memang sesuai dan tepat sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan. Nah, auditor kan enggak ahli di sini, misalnya gitu ya, sehingga auditor bisa memanggil orang yang ahli di bidang itu, gitu. Jadi secara prinsip Mas, auditor itu boleh melibatkan pihak lain ya, itu namanya auditor pakar. Jadi orang yang punya keahlian di luar bidang accounting dan auditing. Jadi accounting ini beserta turunannya ya, misalnya cost counting dan sebagainya itu kan turunan dari accounting gitu ya. Jadi auditor pakar atau kalau di istilah sebelum kita menggunakan international standard itu istilahnya adalah tenaga spesialis gitu ya. Atau di sini adalah auditor pakar, yaitu orang yang punya keahlian di luar bidang accounting dan auditing. Itu boleh-boleh saja Mas ya. Namun menurut hemat saya seandainya auditor itu mempertimbangkan menggunakan tenaga spesialis seperti itu harus sudah bisa terdeteksi oleh auditor sebelum perikatan itu diterima. Kenapa? Kalau perikatan itu sudah diterima, baru auditor memutuskan menggunakan tenaga ahli, ini yang membayar tenaga ahli ini kan dari auditor gitu ya. Nah, padahal fee audit yang ditetapkan oleh auditor tadi, itu di luar biaya untuk membayar tenaga ahli. Jadi sekiranya auditor itu merasa bahwa saya membutuhkan tenaga ahli ini nanti gitu ya untuk melakukan audit di sini gitu. Nah, itu pertimbangkan sebelum perikatan itu diterima supaya ketika menetapkan besaran fee audit itu auditor bisa menetapkan besaran fee auditnya yang tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi auditor saat melakukan pemeriksaan. Kira-kira seperti itu ya Mas Dava ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Silahkan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Mungkin ini masih suasananya lebaran ya. Belum semangat 100% ini, tapi saya apresiasi untuk yang presentasi tadi juga gitu ya. Jadi sudah cukup lengkap gitu ya yang dipresentasikan sehingga itu bisa kalian share nanti kepada anggota kelompok yang lainnya ya sebagai bagian dari referensi untuk belajar. Tapi belajar sekali lagi tidak hanya dari PPT ya. Jadi belajar juga harus dari buku. Kalau dari PPT kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu secara mendalam ya. PPT hanya sebagai alat bantu. Kalian mau minta PPT saya juga bisa. Saya lengkap PPT, cuman PPT saya jauh tidak komplit karena apa? Saya isinya hanya pointer-pointer aja. Tapi kalau yang disajikan oleh kelompok penyaji itu kan PPT-nya lebih lengkap lagi gitu ya. Oke? Nggak ada yang ditanyakan? Oke, sudah cukup ya kalau gitu ya. Baik, terima kasih banyak ya. Nanti insya Allah di minggu depan kita membahas tentang laporan auditor independen. Nah, untuk kelompok yang presentasi minggu depan, saya minta tolong atau anggota kelompok yang lainnya juga ya, nanti tolong sambil ditampilkan untuk ini ya, contoh laporan auditor independen. Banyak kok kalian bisa googling, ambil yang tahun-tahun terbaru.
Jadi misalnya kalau 2025 mungkin ada beberapa perusahaan yang laporan auditnya sudah rilis atau ada juga yang belum. Kalau yang belum, kalian bisa ambil contoh dari laporan auditor independen yang tahun sebelumnya. Berarti untuk laporan keuangan tahun 2024 ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar cara membaca laporan auditor independen secara bersama-sama nanti di kelas ya. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan di kelas ya. Hati-hati nanti perjalanan balik ke